kita hari ini namanya Bu Menik. Bu Menik. Nah, Bu Menik. Kenapa nih Pak? Jadi Bu Menik ini ngubungin kita, minta tolong sama kita itu karena ada permasalahan dengan suaminya. Itu permasalahannya apa tuh menurut dia? Jadi Bu Menik ini ngomong ke kita kalau suaminya itu mulai jarang udah nggak seperti dulu. Maksudnya kurang perhatian ke istri, itu udah mulai kerasa katanya Bu Menik. Ya juga sih. Terus sekarang gimana nih kita? Kita sekarang mau ke bidan, kita mau ngecek, mau ketemu sama Bu Menik. Bu Meniknya hamil? Ya semoga saja sih, tapi ibunya belum tahu. Udah mas, sini aja mas Bes ya. Oke, siap. Yuk. Yuk. Ini cepet. Halo Mbak Menik. Hai Mario. Apa kabar? Hai Fatia. Fatia. Ya Mi. Mbak Menik, ngomong-ngomong check up ya sini? Enggak kok, saya cuma cek biasa aja. Cek tensi aja kok. Cek biasa. Ternyata Mbak Menik masih muda ya? Iya, Mbak. Nah iya, duduk-duduk aja dulu, Mbak Menik. Mbak Menik, ini sebenarnya masalahnya apa ya Mbak Menik ya? Kok manggil kita begitu, pengen minta tolong sama kita? Jadi saya tuh ada masalah dengan suami saya. Dia seperti sudah berubah, sudah nggak kayak dulu lagi Mas. Dia udah seperti kayak temperamen gitu sama saya, nggak kayak dulu lagi. Maksudnya kasar begitu, main tangan atau... Ya seperti itu Mario. Saya tuh sama dia udah mau program hamil. Semenjak dia naik gunung itu ya seminggu sekali itu, jadi kita tuh susah jadi punya anak gitu sama dia untuk program hamilnya gitu. Tapi sih kalau misalkan menurut saya, kalau memang suami Mbak mungkin menemukan hobi baru terus keluar seminggu sekali sih, itu bukan suatu masalah ya. Tapi ketika Mbak bilang sedang menjalani program hamil ya sebenarnya harusnya sih lebih punya waktu di rumah ya. Iya tapi itu dia jarang Mas, jarang ke rumah, jarang pulang semenjak dia daki gunung itu. Makanya saya pengen kalian bantu saya dalam masalah saya ini. Kalau sekarang suami Mbak ada di mana nih? Saya bingung, suami saya sekarang sudah ada di mana. Saya SMS juga nggak dibalas sama dia, saya telepon juga nggak diangkat sama dia. Mbak Menik gak coba hubungin teman-temannya? Saya udah coba hubungin, cuma ya tetap aja saya nggak tahu di mana dia. Seriusan Mbak? Gak pernah izin gitu kalau keluar begitu? Dia nggak pernah izin dia. Orang dia main langsung keluar aja nggak pernah izin sama saya, makanya saya bingung ngabarin dia. Mario sebentar, saya ada telepon. Halo? Iya, Lisa? Di mana dia? Dari toko outdoor. Bawa carrier? Dia mau kemana lagi? Yaudah, nanti gua kesana ya, nyusul lo ya. Yaudah, lu tunggu situ ya. Yaudah. Siapa Mbak? Ini teman saya, dia ngabarin katanya suami saya ada di toko outdoor. Ngapain suami Mbak di situ? Tahu dia lah bawa carrier gitu, kayaknya mau naik gunung lagi tuh Mas. Iya, gimana? Yaudah kita langsung ke sana aja yuk, ke Bilangan Tebet situ. Ya udahlah, yuk. Mbaknya udah selesai juga kan? Ya sudah. Yaudah, yuk. Buruan. Saya jadi kesal sama dia nih Mas. Pengen banget saya nyamperin dia. Ya, sabar ya Mbak, ya kan kita lagi mau menuju ke sana ini. Ya nih, kapan nyampe sih Mas? Lama banget sih. Saya udah gemes sama dia nih. Ya, Ini kenapa Mas Bas? ini banjir depan tuh. Nggak bisa di Indo? Nggak bisa bisa jalan. Kita minggiran dulu ya. Oh ya udahlah. Kita Yaudah, minggir dulu aja. Aduh, Iya tuh. ini pasti. Mana hujan lagi ini, aduh masa sih dia mau naik gunung hujan kayak begini nih. Aduh Mbak, sabar Mbak. Jadi sebel saya sama dia, aduh. Ya Allah, Mbak, istighfar. Iya tapi saya pengen banget tuh sama dia, saya kesel banget sama dia
Ya tapi kalau mbaknya marah-marah di sini juga nggak akan ngebantu apa-apa. Kita juga nggak bisa kemana-mana kan. Ini kan lagi hujan, jalanan juga lagi banjir kan. Udah mbaknya tenang dulu aja ya. Sabar, istighfar. Coba deh ini apa? Suami mbak ditelepon lagi deh. Sudah saya telepon dulu ya. Astagfirullahaladzim. Pak, ya maafin saya udah marah-marah sama kalian. Ya enggak. Bukan marah, saya udah marah-marah. Ya nggak apa-apa mbak. Mbaknya yang istighfar aja ya. Pokoknya jangan kebawa emosi lagi ya. Tapi saya bisa pengen banget ketemu sama suami saya. Iya, tapi saya pengen banget ketemu sama dia. Saya udah kangen sama dia. Iya. Ya, kita ngerti mbak ya. Mbak tenang aja, kita pasti bantuin kamu ya. Mbaknya banyak-banyak berdoa, minta yang terbaik dari Tuhan ya. Iya. Saya selalu berdoa untuk dia. Mbak tadi bilang kangen sama suami Mbak, udah lama nggak ketemu. Emang kapan terakhir ketemu? 3 hari yang lalu Pak Tio, saya ketemu sama dia. Saya kangen banget sama dia, saya pengen ketemu sama dia. Mas Bas ini beneran nggak bisa jalan Mas Bas. Coba paksain deh. Pelan-pelan aja tapi ya. Nah, itu tempat itu. Yang mana? Dia. Itu tuh Pak Tio. Oh itu yang Iya, di depan. Itu tuh. Oh iya. Iya, Mas iya. Bas, Mas Bas. Kita kesini aja. Ini biasa dikumpul sama temen-temennya nih di sini nih. Ini Tempat tempatnya. ini. Oh, di sini. Iya. Tapi kok nggak ada orang ya? Iya nggak kelihatan ya? tuh ada. Nggak ada aktivitas juga, cuma dikit. Gue nyuruh salah satu tim deh masuknya ngecek. Ya benar. Biar jangan terus. Mas Dede, monitor. Masuk. Mas Dede, tolong coba cek dong ke dalam, bisa nggak? Bentar, siapa yang cek dulu ya? Oke Mas Dede. Ntar ini apa? Fotonya aku WhatsAppin aja, oke? Siap. Oke. Ntar ya. Ini teman Mbak yakin beneran tadi ngeliat suami Mbak? Iya, dia bilang tadi di sini dia di sini sama temen-temennya. Tapi kenapa sepi banget ya? Coba. Ya Mas Dede masuk. Tokonya masih kosong, cuma ada pedagangnya aja. Tuh. Belum ada aktivitas orang yang Oh berarti masih sepi ya Mas Dede? Cuman ada pedagang doang ya? cuma ada pedagang aja. Tetap gua pantau di sini ya, Bro ya. Oke Mas Dede, stay di situ aja ya. Nanti kalau misalkan ada yang masuk atau kita nggak lihat kan bisa dimonitorin sama Mas Dede, oke? Itu sama saya tuh. Itu sama saya tuh. Yang itu pakai tas biru itu? Itu dia. Iya, itu dia. Tapi dia sendiri sih. Dia ke sendiri. Iya. Katanya bisa ke temen-temennya. Iya. Mas Dede, dapat itu suaminya udah masuk tuh? Mbak, tunggu dulu. Tunggu. Kita lagi koordinasi sama teman kita. Coba dilihat itu masnya lagi ngapain ya? Dia lagi beli barang. Dia sendirian aja tuh? Masih nunggu temennya dia, kayaknya nunggu temennya nih. Temennya. Gue sabar dulu, soalnya kalau mbak nanti turun kita malah nggak bisa Nunggu temennya. Lebih baik kita tunggu sini. Iya, Mario, temen-temennya datang, gua cowok, ada satu cewek, gua cowok. Itu cewek itu yang ada di sosmed. Ini bener, cewek itu. Iya di tukang monitor terus aja ya mas ya. Ceweknya gua dengar namanya Desi ya. Ceweknya namanya Desi ya. Gua dengar Bang Salpur manggil itu dia. Ya cowoknya itu manggil itu ya. Iya benar Mas, itu Desi, itu cewek. Ya ampun, Mbak sabar. Jangan ngomong ke situ dulu.
Mas, coba didengerin ada omongan mereka mau pergi kemana nggak nih? Gunung Gede, kaki Gunung Gede daerah Cianjur. Ayo mas, ayo Oke. sedang mas. Sabar mas, sabar mas. Sabar mbak. Mending kita tunggu sini, nanti kalau mereka keluar kita ikutin. Mereka mau kemana ya mbak ya? Iya, mending kayak gitu. Mereka tuh berdua-duaan itu mas. Iya. Mbak, mungkin cuma temenan aja kan ya? Jangan curiga dulu. Foto berdua, tapi kan itu kan nggak cuma mereka berdua aja. Tapi Ada mereka tuh teman. mesra itu mas. Tidak ada apa-apanya sama suami saya mas. Ayo mas kita turun, ayo. Mbak, bentar dulu. Mbak, bentar dulu. Mbak, ya Allah. Aduh, mari. Heh, lu ngapain sih di sini sama laki gue? Siapa lo? Apaan nih? Lu ngapain sih? Apaan nih? Siapa lo? Siapa nih? Ini kenapa sih? Apaan lo? Ngapain sih? Masa lu ngapain sih masih ganggu laki gue aja? Sejak kapan kita ganggu laki? Oh ya di sosmed sama laki gue mesra-mesraannya. Sosmed? Hah? Kita semua juga punya sosmed dan kita semua juga posting. Tapi gue liatnya lo mesra-mesraan sama laki gue. Liatin aja kalau mereka juga nggak posting. Ya udah, Dan gue juga posting sama mereka. Ini juga gue kesel sama lo. kita aja di sini nggak tahu kalau Mas Purnomo itu udah ada istri. Purnomo itu laki gue. Lo jangan ngerebut laki gue. Ini juga ngapain sih bawa-bawa gini? Ih, norak banget tau nggak? Dia nggak tahu lo. Kita ini di sini timnya Mas Purnomo ya. Kita ini masih baru dan Mas Purnomo itu udah kayak abang kita sendiri. Ya tapi gue yang paling gede sama laki gue. Hello, gue perempuan, gue seneng posting, gue seneng Instagram. Terus kenapa? Ada yang salah? Bentar, mbaknya ini teman-temannya Mas Purnomo. Iya, kita semua ini temenan. Akhirnya kita nggak tahu ini siapa. Iya. Tidak, ngomong. Mungkin Anda yang harus introspeksi diri. Di mana laki gue sekarang? Mau kasih tahu sama gue? Hah? Jangan bohong sama gue. Mana laki gue? Masnya tahu nggak kira-kira suaminya mbak ini? Kemana biasanya? Mana laki gue? Tahu gue. Mas nggak tahu beneran suaminya kemana? Nggak tahu. Kalau istrinya aja nggak tahu, gimana kita? Jangan bohong deh lo pada. Hah? Mana laki gue? Mana laki gue? Mana laki gue? Kak, ini jangan dibawa dilihatin Kok aneh banget nih. Di mana laki gue? Laki gue. Dia nangis. Lu semua pada jahat sama gue. Maaf ya Mas ya Mbak ya. Iya diurusin tuh Mas, diurusin. Yang bener empatinya suami saya sama si Desi itu. Iya Mbak, makanya Mbaknya yang sabar. Tadi kan Mbak si Desinya kan juga ngomong kan Mbak, kalau mereka tuh nggak ada hubungan apa-apa sebenarnya, mereka tuh cuma temenan. Doang. Tapi mereka tuh mesra tadi mas pegang pasangan topi begitu. Ya di namanya dalam. juga teman ngebantuin Iya, kan. mungkin nyoba-nyoba topi kan buat beli, kita kan nggak tahu, Mbaknya kan juga nggak tahu kan. Kenapa dia kabur tadi lihat saya? Soalnya Mbak datang udah langsung marah-marah. Masa sama istrinya aja dia kabur lihat saya? Tapi kalau mungkin kalau Mbak datangnya baik-baik, dia nggak akan kabur. Mungkin itu dia bisa jadi ngejelasin kalau Mbaknya baik-baik. Mbak emosi soalnya. Mbak tadi kan datang-datang langsung marah-marah tuh sama yang cewek tadi tuh. Iya. Si Desi tadi Iya, kan. siapa Desi itu? Karena saya udah kesel lihat dia tadi dalam mobil mesra-mesraan sama suami saya. Mungkin karena itu suami Mbak langsung lari, suami Mbak nggak pengen ngelihat ada ribut-ribut di situ, malu juga kan. Apalagi kita tadi sampai diusir sama yang Iya. punya itu tempat kan. Mungkin dia malu kali ya punya istri kayak saya. Ya Allah. Halo Mas Dede. Oh ya? Oke. Tuh kan bener suaminya balik lagi ke sana. Mas, ayo mas, cepetan mas, putar balik mas. Mbak, sabar. Mbak. Mas, putar balik mas. Saya putar balik ini kita. Kita langsung balik ke tempat tadi Mas Mbak. Dede. Nih Mas, Nah, nih.
Stop. Mbak. Astagfirullahaladzim, Mbak. Nah kan? Kamu ngapain sih sama cewek itu? Mbak. Kamu gak usah marah-marah kayak Kamu gitu. apa? Kamu udah terbukti sama dia, jangan kamu ada apa-apa Aku gak ada apa-apa sama Desi. Jangan bohong sama aku. Kita semua tim. Kita semua tim. Kita mau naik gunung loh. Kamu sabar ya. Lagian kamu ngapain bawa kamera kayak gini sih? Itu aku latihan kan sama cewek itu. Aku gak ada apa-apa. Mbak, sabar. Kamu udah nganggap aku istri kamu apa? Hah? Ngapain kita pergi aja deh. Ini kalian pergi deh. Ngapain Nah, lah Mas, ini kan si Mas lagi nyari Mas. Ayo, Kita pulang. mau baik-baik aja, Mas. Iya, Mas. Iya. Kamu tenang dulu. Kamu sabar ya. Kamu ngapain sih? Kamu istighfar ya. Kamu sabar ya. Kamu istighfar. Istighfar ya. Ya tadi kamu pulang ya, Iya, Mas. kamu tenang. Iya. Yakin aku gak ada apa-apa sama Desi. Ya tadi kamu harus pulang sekarang sama aku. Ya. Tapi gak boleh daki Kamu gunung sabar. lagi sama dia. Gak bisa. Aku udah janji sama teman-teman aku. Ngapain? Tapi aku pengen kamu pulang sekarang. Kamu udah janji. Gak mau ganggu aktivitas satu lagi. Tapi Ngapain? kamu gak ngomong sama aku, tahu gak sih? Kamu gak izin sama aku mau daki gunung. Ya udah pulang sekarang. Mbak, sabar dulu. Aku udah istighfar ya. Kamu yang harus istighfar. Kamu ngapain datang marah-marah kayak gini? Lagian ngapain bawa kamera kayak gini? Kamu lagi jadi sama Ini kalian pergi deh. Loh, Bukan urusan kita kita. Bukan, kita cuma mau ngebantu. kita istri, cuma- Mas. Ayo pulang. Kalian pergi aja. Bukan gitu, Mas. Mas, Maksudnya jangan campur. Bukan ikut campur. Istri Mas ini minta tolong sama kita buat nemuin Mas. Coba dong ngobrol baik-baik dulu. Mbak, sabar deh. Makan. Astagfirullahaladzim. Ya udah, ayo cepat pulang, Mas. Ayo aku mohon pulang. Oke. Kita pulang ya. Tapi kamu sabar. Kamu janji nggak akan ganggu aktivitas satu lagi. Iya. Kita pulang sekarang ya. Ya aku ikutin kamu. Astagfirullahaladzim. Kenapa ya kok masih ngerasa ada yang janggal di antara mereka? Kenapa ya? Gue juga ngerasa yang sama. Aneh banget. Jadi permasalahannya aja nggak jelas, tapi emosi lagi. Iya nggak sih? Dan gue sebenarnya agak heran sih. Ketika istrinya datang, suaminya malah lari. Kok bisa ya kayak gitu? Udah azan ya? Azan nih. Ya mending kita sholat dulu Ya aja udah lah, sholat dulu aja. Hujan. Ya udah nggak apa-apa yuk. Seminggu Mas juga. Bas, cari masjid ya Mas Bas. Siap. Nggak ada nih. Ya, Pak Haji. Assalamualaikum Pak Haji. Pamit dulu. Iya. Gimana? Coba dihubungin deh. Coba dihubungin lagi. Mas. Matiin tuh kameranya. Loh, Matiin dah. Mas, matiin Mas. 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 Matiin dah. Mas, ada apa nih? Matiin Mas, kameranya. mas. Ini kok? Udah, ini udah dimatiin. Udah dimatiin. Lu nggak usah ganggu keluarga gua lagi. Kita nggak. Pura-pura, tau nggak? Loh, kita. Mana maksudnya, Mas? Itu cuma sandiwara doang. Udah deh, balik aja deh. Mas kok istri sendiri dibilang sandiwara? Mas, aduh. Kita ngobrol dulu. Maksudnya gimana? Dengerin ya. Dia itu lagi sakit, nggak bakalan datang. Cuma Oh, Apa emang? dia lagi demam. bukannya baik-baik aja kan? Ah, itu dia lagi sakit. Lah Mas Pur ngapain di sini?
Banyak nanya lagi. Loh, Lu bikin malu gua tau nggak? Tuh ngapain pakai kamera segala? loh, Mas Pur, bikin apa sih? Ada yang aneh deh, ya nggak? Iya, kenapa tiba-tiba ngomong istrinya sakit segala? Terus kenapa Mas Pur yang datang? Iya makanya. Ya, gue penasaran deh ini. Aku penasaran banget. Pasti ada yang nggak beres. Terus kita harus gimana kalau misalnya hari ini kita nggak bisa ketemu? Dia bilang kan nggak bisa ketemu. Nggak bisa dihubungin kan? Nggak bisa. Jadi kita langsung cek rumahnya aja. Gue yakin ada Ya yang udah nggak ya, kalau mau sekarang ayo sekarang. beres. Yaudah, yuk, yuk. Yuk, yuk, yuk. Assalamualaikum. Misi. Assalamualaikum. Mbak Meni. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Bu. Maaf malam-malam datang. Begini Bu, kita dari teman-temannya Meni. Kita dengar kabar katanya Meni lagi sakit. Lagi sakit ya, Bu? Enggak, Mas. Enggak kok, alhamdulillah anak ibu baik-baik aja. Soalnya kita dapat kabar katanya Mbak Meninya lagi sakit. Enggak, ada di dalam. Boleh ketemu sama Mbak Meninya Bu sebentar aja. Oh, iya, coba. Bu, kok ada tamu nggak disuruh masuk, Bu? Nah, ibu kan baru mau ke belakang. Ya udah, silahkan, Nak. Oh iya, Mari, makasih ya, Bu, Mbak. ya. Iya, yuk. Iya. Mas, Mbak, silakan dulu. Mbak Meni, tadi kan janjian mau ketemuan sama kita. Tapi kenapa malah Mas Purnya yang datang? Maaf, Mas. Saya dilarang sama suami saya buat ketemu kalian. Loh, kan dilarang? Ya karena menurut suami saya kalian sudah mengganggu hubungan kita. Mbak nggak coba jelasin emang ke suami Mbak. Kita kan di sini bantuin Mbak. Mbak yang minta kita bantuin Mbak kan. Saya udah jelasin sama dia tapi dia tetap nyuruh saya seperti itu, Mbak. Loh. Terus kita jadi gimana dong kalau misalnya Mbak dilarang ya kan? Ya udah deh, Mbak. Udah sampai sini aja deh, Mbak. Saya nggak mau rumah tangga saya berantakan lagi kayak waktu itu. Jadi kita harus gimana dong? Emang Mbak udah baik-baik aja sama suami Mbak? Iya, saya udah baik-baik aja kok, Mbak, sama suami saya. Yakin Mbak? Yakin. Ya kalau Mbak Meni emang maunya kayak gitu ya udah. Baik, kita sih tergantung Mbak Menik ya kan? Ya udahlah ya. Ya udah kalau begitu ini kita pamit aja ya. Ya udah deh. Kita permisi dulu ya. Makasih ya, Mas ya. Maaf ya, Mbak. Makasih ya Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa nih? Kok pakai undang-undang media ke rumah? Parah lo, Meni. Aduh. Pantes Mas Purnomo selama ini sikap jadi aneh sama lo. Gila kali Meni ya. Ada apa nih Mas, Mbak? Enggak Mbak, ini kita kesini. Kita temennya Meni. Di sini Mbak Meni ini minta tolong sama kita buat ada permasalahan sama Mbak Meni sama dan suaminya. Wah, parah lo, Meni. Meni. Gak ada apa-apa perasaan gue lo, Bang Purnomo. Mbak ini kakaknya? Iya, saya kakaknya Meni. Terus Mbak Meni ini emang gak ada masalah? Loh, dia lagi ada masalah loh Mbak sama suaminya. Aduh, sebenarnya nggak ada apa-apa antara dia sama Purnomo suaminya. Ini Meni aja yang ngada-ngada kali ini. Maksudnya apa sih Meni? Udah deh, Mbak. Dia nggak tahu apa-apa. Apaan? Nggak tahu apa-apa. Gue yang tahu ketimbang lu Meni tentang Purnomo. Tapi Mbak nggak tahu masalah Tahu sama gua. Purnomo. Aduh, Mbak, Mbak. Ini keluar semua ya. Ayo, mas. Udah bro, udah malam gak enak juga sama tetangga. Ya udah. Assalamualaikum. Lu jangan bikin malu Meni. Ya ampun, udah malam bikin media ke rumah lagi. Apaan sih kok kakaknya kayak nggak percaya sama adiknya sih?
tadi denger sendiri kan, katanya nggak ada masalah Ya kakaknya bilang gitu. makanya, masa kakaknya nggak tahu adiknya punya masalah? Iya. Satu, ibunya nggak tahu kalau dia lagi sakit. Terus tiba-tiba dia gelagatnya aneh. Udah gitu nge-cancel kita kan? Dia kayak nutupin sesuatu dari kita deh. Gue yakin banget nih. Kayaknya dari kita apa dari keluarganya ya? Karena yang tahu masalah dia punya masalah kita, sedangkan keluarganya taunya mereka nggak ada masalah apa-apa. Ya udahlah. Kita juga nggak bisa apa-apa kan. Emang Mbak Meninya maunya kayak gitu. Ya udahlah. Iya sih. Bu, pesen es teh tawar 1 ya Bu ya? Makasih ya Bu ya. Ada yang ngerasa aneh nggak sih sama Bu Meni kemarin? Iya ngerasa aneh. Pasti ada sesuatu yang dia sembunyiin ataupun suaminya sembunyiin. Cuman nggak jelas. Udah, orang masih banyak juga yang pengen kita bantuin juga kan. Iya sih. Ada telepon. Ini Mbak Menik. Enggak? Serius? Serius Mbak Menik. Ini kita. Tumben. Halo Fatia. Iya Mbak. Gimana Mbak? Halo? Ya halo. Ini suami saya makin menjadi-jadi sama saya. Makin gak peduli sama saya. Saya mohon bantu saya Fatia. Mbak tenang dulu Mbak. Mbak ceritain pelan-pelan. Mbaknya tenang. Kemarin kan Mbak yang udah minta kita udahin aja ini. Sama Fatia. Mbak Meni beneran nih kita mau bantuin lagi. Ya? Ya, nanti saya kirimin alamat teman saya ya Mas ya. Saya lagi ada di rumah teman saya ini. Oh ya ya Udah ya. kirimin aja alamatnya. Iya. Terus udah. Saya kirimin lewat WhatsApp ya Mas ya. Oke, Mbak Meni. Makasih ya Mas ya. Ya. Ya, Assalamualaikum. Gimana? Ya udah, Ya. kita langsung sana aja. Ya udah sih kasusnya jadi nanggung nggak sih? Ternyata nggak ada apa-apa. Ya, kita coba dulu aja lah ya. Iya udah nih dia udah ngabarin nih alamatnya. Ayo, Bu. Ya udah. Bu. Ayo. Tadi Mama Meni nelfon sambil nangis banget kayak gitu. Iya sih sambil sebenarnya dia tuh aneh banget nggak sih? Tiba-tiba nangis, tiba-tiba nge-cancel. Terus sekarang minta kita bantuin dia lagi. Terus anehnya itu yang aku lihat dari Maps, kenapa dia nggak ngirimin alamat rumah dia, malah ngirimin alamat rumah temannya. Jadi dia kan sekarang minta kita ngejemput ke rumah temannya gitu kan? Ya mungkin dia lebih nyaman kalau lagi di rumah temannya atau gimana. Kita juga nggak tahu kan. Udah nggak usah berburuk sangka aja ya. Iya Nggak sih. usah suuzonan dulu lah. Tapi dia bukan nangis karena temannya kan? Ya semoga aja sih kan ya. Tambah lagi masalahnya. Makanya. Mas tunggu sini dulu ya. Siap. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Cuma suami gue. Waalaikumsalam. Udah dong. Ada apa Mbak? Nangis. Kemarin kan bukannya udah selesai, mamanya nggak pengen kita bantuin lagi kan? Iya Mas, tapi saya di rumah tuh baru terus sama dia. Saya capek sama dia, saya lihat di Instagram dia foto sama cewek lain. Saya nggak tahu itu cewek siapa lagi yang dia foto. Ya mungkin itu temennya juga Mbak. Temen yang lain kan bisa, Mbak. Iya. Iya, tapi saya capek hati saya Mas sama dia. Saya nggak tahu kenapa. Padahal saya istrinya, masa saya nggak boleh ngecek HP dia. Terus dia marah-marah sama Iya. saya, dia nggak mau ngomong sama saya. Terus dia pergi dari rumah. Saya bingung makanya, Bang.
mungkin caranya Mbak Menik nanya ke suami Mbak mungkin jadi bikin dia emosi kan? Saya nanya ke dia baik-baik, tapi dia kenapa begitu sama saya? Pas saya udah nggak dianggap sebagai istrinya dia. Jangan ngomong kayak gitu. Kenapa sih tadi? Saya juga nggak tahu ya. Soalnya tadi tiba-tiba dia datang ke sini. Terus dia nangis, dia cerita katanya suaminya pergi dari rumah lagi. Emang suaminya pergi kemana, Mbak? Saya juga nggak tahu mas. Sudah berapa hari? Sudah 2 hari ini. Saya telepon juga nggak diangkat, saya SMS nggak dibalas sama sekali mas. Makanya saya bingung. Saya hubungi kalian untuk menyelesaikan masalah saya dengan suami saya itu. Teman-temannya yang kemarin nggak ada yang ngasih kabar. Nggak ada sama sekali. Saya nggak tahu dia kemana. Saya susah hubungi dia sama sekali. Tapi saya yakin dia pasti karena itu, karena kami belum karuniai anak. Makanya dia nggak tahu pergi kemana. Sorry ya, gue nyala dikit. Bukannya gue mau nasihatin lu ya, Nick. Tapi lu coba introspeksi diri aja deh. Apaan sih lo, Derma? Kok lo jadi nasihatin gue? Suami lu keluar dari rumah itu Gue tahu. Kenapa sih lo? Mbak, Lo malah belain suami gue? gue nyuruh lu introspeksi itu apa? Bukan karena gue nyalain lu tuh enggak 100% salah dari suami lu mungkin salah, jadi suami lu marah-marah sama lu. So tau banget sih lo jadi orang. Bukannya maksud so tahu, dia tuh cuma pengen ngasih Mbak Menik penjelasan baik-baik. Iya, maksudnya bener kok Mbak. Lu salah paham deh masalah gue. So tau lo jadi orang. Gue gak nasihatin lu, gue cuma pengen lu bisa sabar, lu kuat, udah itu aja. Ya udah nggak usah selalu nasihatin gue. Hah? Mbak Menik. Mbak. Menik lu mau? Udah nggak usah ngomong. Mbak Gila, malu. Menik. Mbak Menik. Mbak Menik. Mbak. Masuk ah. Mbak. Tuh udah kesel sama dia tau mbak. Enggak ada, ini aneh deh Mbak Menik nih. Maksudnya temennya tuh kalau saya yang lihat itu cuma pengen bantu Mbak. Iya, tapi tuh dia so tahu, dia nggak tahu masalah saya apa sama suami saya. Iya, gimana? Dia so nasihatin saya, bawa Tuhan segala. Apaan dia so tahu banget soal agama Astagfirullahaladzim. dia. Mbak, jangan ngomong kayak gitu. Mbak Menik. Aduh, maaf Mbak. Aduh, maaf. Cuman pegang doang. Mbak, aduh maaf ya Allah. Kenapa tuh tangannya? Aduh, aduh maaf Mbak. Kerasan ya saya megangnya. Kan nggak tahu. Suami saya, Hah? Suami kenapa? suami saya mukulin saya. Jadi ini luka. Aduh maaf, saya pegang dong. Kok bisa gini Mbak? Astagfirullahaladzim. Kayak gitu loh. Maaf. Mbak, maaf banget saya nggak tahu kalau Mbak ada luka. Mbak itu dipukul atau diapain itu? Saya berantem sama dia. Dia nyengkeram tangan saya. Jadi kita dipukulin sama dia. Astagfirullahaladzim. Mbak, terus yang lainnya nggak apa-apa Kak? Mbak ada luka lagi selain ini? Hanya ini aja yang berbekas mbak. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ini loh ya Allah. Mbak kenapa nggak minta tolong aja, teriak gitu sama orang-orang?
Aduh mas, sakit mas. Aduh. Itu udah dibawa Ke dokter ya. Kalau misalkan parah gimana tuh? Saya belum ngecek sih ke dokter. Terus gitu. Astagfirullahaladzim, kok bisa sih? Saya nggak ada waktu, saya lagi pusing sama suami saya. Saya udah nggak mikirin anak saya kayak gimana, saya udah nggak mikirin mas. Yang saya pikirin suami saya, balik sama saya gitu aja. Mbak lebih mikirin suami Mbak dibanding diri Mbak. Yang penting suami saya balik sama saya mbak, itu aja. Saya mohon. Yaudah, kita bakal bantuin Mbak lagi ya. Kita bakal lanjut bantuin Mbak, tapi Mbak jangan emosi juga ya Mbak. Iya saya kali ini nggak akan emosi lagi. kita ke mobil aja yuk. Ya udah yuk. Udah yuk. Kita ke rumah sini aja deh. Kenapa sih harus ke rumahnya Cindy? Saya pengen tahu di mana suami saya itu sama dia. Saya yakin dia tahu keberadaan suami saya di mana. Saya yakin mas. Ya udah, kita langsung ke sana ya Mas Bas ya. Tapi tahu kan rumahnya persisnya? Ya saya tahu. Oh ya udah. Ayo Mas Bas. Mbak sabar. Kenapa sih sama sosial medianya? Ini mbak, saya telepon gak diangkat, SMS saya pun gak dibahas sama suami saya, tapi dia malah aktif di Instagram. Malah posting-postingan foto-foto dia sama teman-temannya lagi, sama cewek juga. Sabar dong Mbak, sabar. Mbak kayaknya udah deh nggak usah buka-buka sosial media dulu, itu malah jadi bikin Mbak kesel sendiri. Ini jalannya benar nggak sih? Iya, ini benar nggak nih? Bener kok mas, belok kiri nanti situ mas, belok kiri aja mas dikit. Ah, masuk gang situ. Ayo kita turun aja mas. Iya. Yuk. Ya udah. Ayo. Malam juga. Hati-hati. Mas Bas tunggu sini dulu ya. Assalamualaikum, Cindy. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Cindy. Assalamualaikum Mbak Cindy. Assalamualaikum. Cindy. Kok kayak nggak ada orang? Mana ya? Assalamualaikum. Assalamualaikum, Cindy. Assalamualaikum. Coba ketok lagi, Sepinya. Mbak Cindy. Assalamualaikum. Ya. Tapi itu ada sepatunya dia, ada sendalnya dia. Mana dia? Ini nggak ada orang Mbak. Udah gini aja deh, Mbak Weni. Sembari nunggu kita ke mobil dulu aja ya. Iya mending kayak gitu. Udah saya juga capek ini. Ya lagi udah jam segini juga. Yuk. Ya udah yuk. Hati Mbak. Sin. Ya ampun Meni. Kemarin sama Desi, terus sekarang sama gue. Maksudnya apa? Mana sih cerita apa sama Allah? Kamu naruh gue gara-gara laki lo? Enggak, gue cuma pengen tahu aja kabar laki gue di mana. Gue bukan neror lo, Sin. Lo baru sangka banget sama gue sih, Sin. Udah deh ya, gue nggak mau ikut campur. Gue cuma mau tahu laki gue di mana. Lo kan temen deketnya dia. Masa lo nggak tahu sih laki gue di mana? Iya gue nggak tahu laki lo di mana. Lo kan istrinya, masa nanyanya ke gue? Karena gue tahu lo tuh sahabatnya dia. Makanya gue tanya sama lo. Ya tapi kan di sini lo yang istrinya, harusnya lo tahu dong laki lo ada di mana. Masalahnya gue telepon dia nggak diangkat. SMS juga nggak dibalas sama dia, Cindy. Makanya lu tuh harusnya bersyukur punya laki yang sabar banget sama lu. Asal Mbak Mas tahu ya, dia itu tuh temperamen. Lo temperamen. Apa ya? Maksud lo apa? Bilang gue temperamen Tuh kan, lihat aja. Tiap harinya drama banget kayak gini. ya, selalu tahu ya. Ya udah sih, jangan nanya ke gue.
Kan gue bilang gue nggak tahu ada di mana. Ya udah gue cuma nanya kenapa lu ngomong sama mereka gue temperamen, ha? Biar mereka tuh pada tahu kalau lu tuh emang temperamen. Gue nggak temperamen, asal lo tahu ya. Aduh, Mbak, sabar deh, Mbak. Bisa tolong kita minta tolong aja sebentar ngobrolin baik-baik ya. Mbak Menindi cuma pengen minta tolong sama Mbak Cindy. Kalau memang Mbak Cindy tahu di mana suaminya, tolong dong kasih tahu kita. Kita cuma pengen tahu. Bisa ngobrolin baik-baik dulu mungkin dulu juga. Gini ya Mas, Mbak. Kalaupun saya tahu suaminya ada di mana, saya nggak akan mungkin kasih tahu dia ada di mana. Lihat dong nih, udah mau akhir 2017, dia masih aja kayak gini, drama banget hidupnya. Kok jahat sih sama gue? Jangan nyentuh-nyentuh dong. Enggak, maksudnya drama gimana, Mbak? Iya gini, pokoknya ntar Mas sama Mbak juga bakal tahu deh dia tuh hidupnya drama banget tuh. Ya, Gue drama sama apa? Hah? Mbak, Lu tuh ya cocok Mbak, banget sabar, Mbak. dapat piala ajang drama di Indonesia. So tau banget sih lo jadi orang. Mbak, jangan jadi ribet di sini, Mbak. Nih, bentar lagi suami lu bakal datang ke sini buat minjem kamera gue. Apa perlu gua teleponin sekarang? Apa perlu? Gue udah baik ya sama lu. Ya, tapi lo jangan kayak gitu sama gue dong. Ya lu maunya apa? Gue udah ngasih HP gue buat lu telepon laki lu. Salah gue lagi. Gue nggak tahu laki lu ada di mana, salah gue lagi. Mbak, enggak, kita kesini cuma mau nanya. Siapa tahu Mbak tahu di mana suaminya, kan bukan buat ngajak ribut kayak gini. Mbak, kan saya udah bilang lakinya nanti juga dia mau kesini, dia mau minjem kamera saya. Tapi kalau dia masih ngotot kayak gini, Ini tuh laki lo. Mbak, Kamu ngapain sama dia lagi sih, Mas? Mbak. Desi ada urusan ya sama gue. Lu nggak boleh kasar dong sama Desi. Ya dia udah merebut suami gue tadi. Mbak Mening. Pur, Dia udah jalan sama suami gue tadi siang, asal lo tahu, ha? Mas, jangan kasar. Tolong. kan drama lagi kan hidupnya. Mas Mbak liatin aja tuh drama lagi hidupnya. Mas, kamu kemana aja Mbak sih? Menik, Ayo pulang. Mbak Menik, loh kamu. Mbak Menik, Mas, jangan keras-keras gitu dong. Kamu udah dua Mas, hari ayo nggak kasihan pulang. sama istri, Mas. Enggak, iya kan sama saya. Loh, tapi kan kasihan istri Mas sampai kayak gini. Jadi urusan kita. Biar kita yang selesain. Ngapain ikut campur? Iya, tapi kan kasihan istri, Mas. Iya, saya tahu. Ngapain sih kalian ikut campur terus? Kita cuma bantuin doang, nggak ada ikut campur. Bantuin apaan? Saya kesini mau ngambil kamera. Ayo Mas, kita pulang, Mas. Pur, mendingan lu bawa deh istri lu pulang. Gua nggak mau deh ada aneh-aneh di rumah gua. Jadi lu jangan bikin panas ya. Di suasananya udah kayak gini. Kalau perlu lu bawa dia ke psikiater. Mbak Menik, astagfirullah. Kalau perlu ya lu sekalian bikin novel nggak? Udah di sini aja. Bang ajar lo ya jadi Dengar orang. ya. Dengar. Ayo Mas. Dengar ya. Kalian semua pengen kan mending saya pulang? Iya, tapi kan jangan kasar. Iya, biar kalian kuat. Kasihan istri, Mas. Iya kan? Berarti kalian pengen saya mati. Mas, kamu jangan kayak gitu ngomongnya sama saya. Ada apa sih ini sebenarnya? Loh, Mas, pelan-pelan. Astagfirullahaladzim. Mas. Aduh. Mbak. Oh, Mas, jangan kasar. Kamu Menik, naik. awas hati-hati. Kamu naik. Mas, ya tapi nggak usah kasar. Mbak udah nggak usah ikut campur deh. Enggak usah kasar. Teman saya. Udah biar saya ngurus dulu. Ya, Bang. Mas, pelan-pelan dong, Mas. Ini udah pelan-pelan. Serius, Sana. Hati-hati loh, itu istri Mas loh. Astagfirullahaladzim. Mbak Menik, hati-hati. Masya Allah. Ini yang temperamen sebenarnya istrinya apa suaminya sih? Sebenarnya mereka kenapa? Aduh, mana lagi? Jujur deh, gue makin ngerasa kalau ada yang aneh sama Bang. Aneh banget sih, tapi suaminya juga aneh. Dua-duanya aneh, tau gak sih? Temperamen lagi dua-duanya. Sumpah malu banget. Drama itu apa sih?
Nggak tahu. Ya drama lah, ya introspeksi diri lah, apa itu. Perasaan dia selama ini ngomong biasa-biasa aja kan? Bukan kasar banget. Iya suaminya. Aduh, ada ya laki-laki kayak gitu. Udah lah, ini juga udah malam kan. Kita balik aja ya. Kita tunggu kabar. Tapi gue khawatir tau gak sih? Tangannya udah memar, terus barusan gue ngebut-ngebutan. Ya semoga aja Mama Ning kenapa-napa ya. Iya sih. Udah lo, yuk cabut yuk. Ya udah lah, gak enak marah-marah. Lu gak habis pikir loh Fatia. Kenapa? Maksudnya si suaminya tadi tuh lihat nggak sih marah-marahnya? Iya, terus? Ketika kita bilang nggak kasihan sama istrinya, terus dia malah balikin, Mas nggak kasihan sama saya, Mas pengen saya mati. Oh iya, benar. Iya kan? Kok sempat pakai kalimat mati-matian segala? Maksudnya apa sih drama terus pakai ngomong mati-mati segala gitu? Jelas-jelas ya kan, istrinya yang dia nggak tahu ya siksa apa enggak, yang jelas istrinya udah memar-memar gitu gara-gara dia juga kan. Ditarik juga kasar banget kan tadi Iya, narik. dibawa ngebut juga kan. Sih, yang jalan naik motor juga kayak gitu, Masya Allah. Tapi tiap dipegang sama istrinya nggak mau. Ini sebenarnya yang aneh tuh siapa ya? Dia apa istrinya ya? Mama ini juga nggak jelas sih ngasih informasi tentang hubungan mereka, masalah hubungan mereka. Jadi kita bingung juga. Si Cindy juga kan tadi Iya benar. ke psikiater lah, Drama juga queen lah, lah. apa itu maksudnya? Ya udahlah, udah malam juga lah. Balik ya Mas Bas ya? Oke, siap. Kantor lah. Fatia itu HP lo ya? Oh iya bentar. Mbak Menik. Ini Mbak Menik nih. Halo? Halo, Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Halo, Mbak Fatia. Iya, Mbak Menik ada apa? Mbak Fatia bisa ke rumah saya nggak ya? Ada apa Mbak? Masalah saya sama suami saya ini. Ya, Mbak tenang dulu. Masalah saya tolong. Minta tolong sama Mbak Fatia ke rumah saya ya sekarang ya, Mbak. Mbak tenang dulu deh, Mbak tenang dulu ya. Kenapa sih? Ada masalah apa lagi? Iya Mas tolong ke rumah saya dulu Mas. Please, saya mohon. Ya, iya kita ke sana tapi Mbak tenangin diri dulu Mbak. Ya Allah. Sekarang ya Mbak. Ya Mbak, sekarang ya Mbak ya. Ya kita ke sana sekarang ya Mbak ya. Iya. Assalamualaikum. Siap ya Mbak. Iya. Assalamualaikum. Ini gawat nih. Ada apa ya? Gimana? Yaudah kita langsung ke sana aja ya. Gimana? Yaudah. Yaudah Mas Bas. Khawatir banget, sumpah. Yuk. Assalamualaikum. 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 Mbak. Assalamualaikum. Mbak. Mbak Meni. Mbak Meni. Ini kayak lagi ribut. Ini kenapa sih? Mbak Meni, assalamualaikum. Assalamualaikum. Jarang pulang. Mbak Meni. Astagfirullah, Astagfirullah. Mbak Meni. Ngapain Mbak Meni? Aduh, Mbak Meni. Bu, kenapa Bu? Mbak Meni. Bu, kenapa Bu? Ini masalah keluarga kami ya. Saya minta tolong. Kasihan sama Mama. Ya minta tolong apa Bu? Ini rahasia keluarga kami. Mbak Meni. Astagfirullah. Siapa sih? Jangan nyakitin diri kamu sendiri, nak. Ya Allah. Iya sayang, istighfar. Ini ada apa sebenarnya?
begitu. Ya Allah. Ibu nggak boleh begitu. Harus istighfar. Ini ada apa sih sebenarnya? Coba istighfar. Dengerin ibu. Coba. Ayo istighfar. Ayo istighfar. Ya Allah. Maaf, Mas. Maaf. Mbak Menik kenapa sih Mbak Menik? Saya kesel sama suami saya, Mas. Dia mau pergi dari rumah. Saya juga dia mau pergi dari rumah, tapi dia tuh ngalahin saya. Saya kesel sama dia, Mas. Mas Pur, Mas Pur. Kamu sadar, Nik? Kok istighfar? Kamu sadar, Nik? Sadar kenapa sih, Mas? Istighfar ya. Aku istighfar kenapa? Kamu yang harus istighfar, Mas. Kamu ngapain ini bawa tas kayak gini? Kamu mau kemana? Kamu mau kemana ini, Mas? Copot, Mas, tasnya, Mas. Aku mohon. Maaf, Nik. Mungkin aku belum bisa lagi sih. Kenapa, Mas? Aku gimana kamu menyayangin aku kalau kamu aja nggak sayang sama diri kamu sendiri? Aku sayang sama diri aku sendiri, Mas. Aku juga sayang sama kamu. Tapi kenapa kamu kayak gini sama aku? Kamu mau mana ini? Copot gak, Mas, tas kamu? Kamu sayang kalau kamu mukul-mukul diri kamu. Kok bisa kamu nggak dengerin omongan aku sih, Mas? Kamu copot nggak tas kamu? Kamu mau kemana ini? Kamu mau kemana? Ih, copot nggak, Mas? Mas, pelan-pelan Mas. Copot nggak? Sayang, istighfar kamu sayang ya. Istighfar, nak. Maaf, maaf, Pur. Mas Pur, kalau memang misalnya ada masalah keluarga, mending diomongin baik-baik aja Mas Pur. Jangan kayak begini Mas Pur, nggak enak. Ini udah nggak ada masalah apa-apa, Mas. Emang kamu kenapa, nak? Nggak ada apa-apa, Bu. Kalau nggak ada apa-apa, kenapa kamu bawa tas? Maafin Purnomo, Bu. Ya Allah. Purnomo kembaliin Menik ke Ibu. Menik udah kelewatan, Bu. Maafin ibu mau kemana, Bu? Bu, sabar Bu. Mas Pur. Mas, kalau memang ada masalah keluarga, mending diomongin baik-baik, Mas. Bukan gini caranya, Mas. Mas ini nggak nyelesain masalah kalau caranya begini, Mas. Ini nggak ada apa-apa, Mas. Nggak ada apa-apa gimana maksudnya, Mas? Orang Mas mau pergi kok. Mas bisa kan baik-baik caranya nggak kayak Ya, gini? ini kan istri, Mas. Sekarang aku yang ceritain atau kamu? Ceritain apa, Mas, ke mereka? Emang aku salah apa sama kamu, Mas? Kenapa sih, Mas? Sebenarnya saya udah menalak Menik 4 bulan yang lalu. Astagfirullahaladzim. Kenapa itu saya lakuin? Biar Menik sadar. Biar Menik introspeksi diri. Karena selama ini dia yang kasar. Tapi bukannya Masnya yang selalu kasar sama istri Mas? Buktinya tangannya sampai lebam-lebam begitu. Saya jelasin ke semuanya. Menik itu udah kasar sama saya. Menik suka banting-banting barang. Kalau marah suka pukul-pukul diri sendiri. Menik, maafin aku ya. Kamu mau kemana sih, Mas? Kamu di sini aja. Mbak Menik ini gimana sih Mbak Menik ini sebenarnya? yang bener gimana sih? Bu, Mbak ini gimana sih sebenarnya? Mas jangan bohong deh, Mas. Orang Mbak Menik ngomong sama kita kalau Mas kasar kok. Mas, asal Mas tahu ya, saya yang sering dipukulin. Ini buktinya. Astagfirullahaladzim.
Ini beneran Mbak Menik? Astagfirullah, Bang. Mbak Menik jelas. Astagfirullahaladzim. Mas maafin aku, Mas. Gak bisa, Menik. Kamu udah kelewatan. Mbak Menik. Mas maafin aku, Mas. Kamu jangan pergi, Mas. Kamu di sini aja, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah amma ba'd. Mudah-mudahan saudaraku semua para pemirsa dalam keadaan sehat walafiat dan dalam kondisi yang baik. Amin ya rabbal alamin. Mencari pasangan hidup menurut arahan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah cari yang agamanya paling bagus. Apabila seorang paham, baik suami atau istri, dia akan menjalankan rumah tangga ini dengan ma'ruf atau dengan cara yang baik. Dan bahkan kalau na'udzubillah harus bercerai, juga bercerai dengan cara yang elegan, dengan cara yang baik pula, dengan alasan yang dibenarkan oleh syariat. Bukan lantaran seorang suami menceraikan istrinya karena istrinya kurang cantik atau sekarang sudah menua. Ini adalah alasan yang tidak dibenarkan. Tapi memang benar kalau seorang suami mentalak atau menceraikan istrinya karena memang akhlaknya yang buruk. Atau bahkan mungkin ada akhlak yang bertentangan dengan aturan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti mungkin melakukan kekerasan, suka berbohong, posesif, tidak mempercayai suami atau pasangan hidupnya, penuh dengan kecurigaan, sehingga seorang menjadi tidak tenang di dalam menjalani kehidupan di rumah tangga. Dalam tayangan tadi, istri ini sengaja berbohong dan mengatakan bahwa dirinya belum ditalak. Sebenarnya kalau seorang istri menginginkan rujuk, ini adalah sesuatu yang baik. Dan sesuatu yang baik harus pula dilakukan dengan cara yang baik. Mungkin dengan pendekatan kepada suaminya, menunjukkan perubahan akhlak, bukan malah kemudian memfitnah dan bukan kemudian menjelek-jelekan suaminya. Karena yang seperti ini bukan akan mendatangkan rujuk, tapi justru akan mendatangkan keributan atau permusuhan berikutnya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari kisah tadi, bagaimana sebagai suami menjaga apa-apa yang harus dilakukan oleh suami. Istri juga kemudian harus menjaga apa yang mesti dilakukan oleh seorang istri. Dan kalau memang harus rujuk alasannya untuk kelanggengan rumah tangga. Dan kalau rujuk ingin menyakiti atau ingin berbuat kerusakan, maka ini adalah merupakan satu kezaliman. Na'udzubillah min dzalik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.